dikarenakan banyaknya keindahan alam dan budaya yang tersimpan di dalamnya. Pulau Lombok menjadi destinasi utama bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. Sebut saja salah satunya Gunung Rinjani yang tersohor bagi para pecinta alam dan pendaki dunia. Keindahan Pulau Lombok juga dilengkapi dengan terdapatnya begitu banyak pulau-pulau kecil yang disebut Gili dengan pasir putih dan keindahan pantainya. Salah satu keindahan yang ditawarkan adalah Pulau Gili Trawangan yang mempunyai eksotisme luar biasa dengan alam laut dan budaya. Bahkan keindahan pantai di pulau ini tak kalah dengan keindahan pantai yang ada di Bali. Melihat air laut yang sangat bersih, Sandiaga Uno yang sedang berada di kapal merasa terpanggil untuk berenang dan merasakan langsung indahnya laut di Gili Trawangan. Gili Trawangan dengan panjang 3 km dan lebar 2 km. Luas kawasan 2.954 meter. Gili Trawangan merupakan pulau terbesar dari 3 pulau lain yang berada di sisi ujung Pulau Lombok. 2 pulau kecil lainnya bernama Gili Menu dan Gili Air. Oke, untuk Pride of Indonesia ini yang paling epic. Amin. Gili Trawangan, bagian dari Gili Menu, Gili Air, dan Gili Trawangan. This is the Gili Island. Pride of Indonesia di Indonesia aja. Gili Trawangan terbentuk dari 2 kata, yaitu Gili dan Trawangan. Awalnya, pulau ini disebut dengan sebutan Terangang atau tempat bertelurnya penyu. Sementara kata Gili mempunyai arti pulau kecil yang menggambarkan 3 pulau dan pulau-pulau kecil di sisi lain Pulau Lombok. Lambat laun kata Terangang begitu sulit diucapkan dan akhirnya banyak orang yang menyebut sebagai Trawangan yang maksud dan artinya tidak jauh berbeda dengan Terangang. Transportasi yang ada di Pulau Gili Trawangan hanyalah Cidomo atau andong, kereta yang ditarik kuda. Hal ini menjadi faktor unik yang ada di pulau tersebut, sehingga menjadi salah satu destinasi unggulan di Indonesia. Dalam kunjungan kerjanya, Sandiaga Uno menemui pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Gili Trawangan. Saya Ibu Siti Rahma, saya dari warga sini. Sebelum ada COVID, di sini banyak tamu, banyak orang luar-luar yang datang, rame. Tapi sekarang sebab COVID semuanya serba berbeda gitu, sepi, nggak ada penghuni. Kita di sini juga butuh makan, butuh cari uang gitu. Tahun sekarang alhamdulillah 1-2 enggak apa-apa ketimbang yang tahun kemarin. Quick win yang kita harus lakukan adalah bagaimana menyelamatkan sektor ini, pariwisata dan ekonomi kreatif, dari kerusakan permanen. Karena 1 tahun itu nggak pernah diperkirakan. Perkiraannya cuma hanya 3, mungkin maksimal 6 bulan. Sekarang ini 1 tahun, malah wisatawan mancanegara malah belum bisa masuk karena perbatasan kita ditutup. Nah, saya berharap teman-teman mulai memikirkan bagaimana pivot ke wisatawan Nusantara dulu sementara. Dengan penyelenggaraan event, mungkin sports tourism, tadi saya nyemplung sendiri, nyobain sensasi. Saya pernah ke sini dan sering
berwisata di Gili ini, tapi tadi di tengah-tengah COVID saya ingin tunjukkan gitu loh bahwa ini kalau venue-nya kelas dunia. Jadi kalau mau triathlon, mau open water swimming, ya tempatnya di sini. Jadi ini adalah bagian daripada kita yang ingin Gili Trawangan segera bangkit dan pulih. Kita konkret, kita langsung nyemplung. Dan tadi kita diskusi di dalam kapal, ini bentuk komitmen kita ingin kasih lihat kepada pelaku pariwisata, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Gili Trawangan merupakan zona hijau di mana tidak ada penambahan kasus baru COVID-19. Kemenparekraf sedang menyiapkan beberapa program untuk menggeliatkan kembali usaha-usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya bersama Pak Gubernur langsung merasakan keadaan Gili Trawangan dan mendapatkan masukan dari para pelaku dan juga dari Pak Wakil Bupati. Kita akan komit untuk bangkitkan dan pulihkan Gili Trawangan dengan beberapa program yang langsung bisa mudah-mudahan tereksekusi dan dirasakan oleh masyarakat. Pertama-tama mengenai event, karena event ini adalah salah satu yang paling cepat untuk wisata Nusantara. Tadi Pak Gubernur menyatakan satu hal yang sangat penting. Selama ini kita fokus untuk wisata mancanegara, tapi ternyata ada wisatawan Nusantara yang ada di depan mata, belum kita sentuh dengan totalitas. Sebelumnya kita tidak mungkin mendapatkan fasilitas dengan harga yang sangat terjangkau. Sekarang pandemi ini membawa situasi seperti ini. Selain itu, akan disiapkan travel pattern atau pola perjalanan menghubungkan dengan zona-zona hijau lainnya. Kemenparekraf juga akan menata ulang konsep pariwisata menjadi lebih berkualitas dan berkelanjutan, berbasis alam dan budaya.